Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Nurfatika Fajar Aliyati dengan NIM 43040200126 sebagai pemateri dan moderator. 2. Lestari dengan NIM 43040200155 sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari. NIM saya 43040200155. Di sini saya sebagai pemateri. Aliran-aliran filsafat. Aliran yang pertama yaitu rasionalisme. Adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa akal merupakan sumber pengetahuan satu-satunya. Rasionalisme juga bisa diartikan dengan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Zaman rasional ini muncul sekitar abad 17 sampai akhir abad 18. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang sangat mementingkan rasio. Di dalam rasio terdapat ide-ide, dan dengan itu orang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa harus menghiraukan realitas rasio di luar. Paham ini dikaitkan dengan kaum rasionalitas, yaitu René Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff. Meski sebenarnya akar-akar dapat ditemukan pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato, Aristoteles, paham ini beranggapan ada prinsip-prinsip dasar dunia tertentu yang diakui benar oleh para rasio manusia. Dengan demikian, rasionalisme menganggap suatu pengetahuan manusia itu adalah rasio. Rasio itu ada pada subjek, maka asal pengetahuan harus dicari pada subjek. Rasio itu berpikir inilah yang membentuk suatu pengetahuan. Tokoh aliran ini adalah René Descartes tahun 1596 sampai 1650 Masehi, Nicolas Malebranche tahun 1638 sampai 1777 Masehi, B.D. Spinoza tahun 1632 sampai 1677 Masehi, G.W. Leibniz tahun 1646 sampai 1716 Masehi, Christian Wolff tahun 1679 sampai 1754 Masehi, dan Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Aliran yang kedua yaitu empirisme. Istilah empirisme semakna dengan kata dalam bahasa Yunani empiria atau empirios, atau berpengalaman dalam, berpengalaman dengan, atau terambil untuk. Dalam bahasa Latin, empiris bermakna experientia atau pengalaman. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat dari suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebutlah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme menganggap peranan yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai salah satu sumber dan dasar pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Empirisme berasal dari kata Yunani empiris yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada paham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Aliran ini muncul di Inggris. Tokoh empirisme dalam konteks filsafat era modern pada awalnya dipelopori oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Pascal Descartes seperti Thomas Hobbes tahun 1588 sampai 1679. Kemudian John Locke
tahun 1632 sampai 1704. Kemudian Berkeley tahun 1685 sampai 1753, dan yang terpenting adalah David Hume tahun 1711 sampai 1776. Aliran ketiga yaitu idealisme, disebut juga mentalisme atau immaterialisme. Di Inggris, idealisme terkadang disebut neo-hegelianisme. Aliran ini tampak begitu dominan di Inggris pada awal abad 20. Disebut neo-hegelisme karena filsafat Hegel jelas sekali menjadi inspirasi utama bagi filsuf idealis Inggris. Istilah idealisme pertama kali diperkenalkan oleh Leibniz pada awal abad 17. Aliran filsafat yang menganggap bahwa realitas ini terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa dan bukan benda material dan kekuatan. Aliran filsafat dari kata idealisme ditentukan oleh arti biasa dari kata ide. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau mind, jiwa atau self, dan bukan bahan material dan kekuatan, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Dengan demikian, idealisme beranggapan bahwa hakikat benda yang ada itu adalah ide atau akal atau jiwa atau materi. Puncak zaman idealisme pada masa abad ke-18 sampai dan 19, yaitu saat Jerman sedang memiliki pengaruh besar di Eropa. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, paham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Tokoh aliran ini adalah Plato pada tahun 477 sampai 347. Kemudian B. Spinoza tahun 1632 sampai 1677 Masehi. Leibniz tahun 1685 sampai 1753 Masehi. Kemudian Berkeley tahun 1685 sampai 1753. Kemudian ada Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1881 Masehi. Dan kemudian Fichte tahun 1762 sampai 1814 Masehi. Kemudian Fichtelin tahun 1777 sampai 1854 Masehi, dan G. Hegel tahun 1777 sampai 1831 Masehi. Positivisme berasal dari kata positivis atau positivus yang berarti meletakkan. Positivisme merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian dalam hal ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Positivisme muncul pada abad ke-19 dimentori oleh sosiologi Auguste Comte. Sebelum Auguste Comte, positivisme pertama kalinya dikenalkan oleh Saint-Simon. Ia adalah bapak sekaligus pendiri sosialisme Prancis. Meski demikian, Auguste Comte yang lebih dikenal sebagai filsuf
yang berjasa dalam mempopulerkan istilah positivisme dan filsafat positif. Kini positivisme telah menjadi istilah yang secara filsafat dimaknai aliran yang menekankan aspek faktual pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmiah. Positivisme juga dapat diartikan aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak nilai kognitif dan studi filosofis atau metafisik. Positivisme muncul untuk merespon ketidakmampuan filsafat spekulatif dalam memecahkan masalah filsafat tatkala berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857 dan Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825. Hermeneutika. Secara etimologi, hermeneutika berasal dari kata hermeneuin yang berarti menafsirkan atau seni memberikan makna. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneutikos yang berarti menginterpretasikan, menafsirkan atau menerjemahkan. Adapun istilah hermeneutika kerap dihubungkan dengan kata Hermes. Hermes dalam mitologi Yunani adalah seorang dewa yang bertugas membawa pesan-pesan para dewa kepada manusia. Bermula dari kisah inilah hermeneutika kemudian dikenal sebagai aliran filsafat yang secara spesifik berbicara tentang teori penafsiran, terutama penafsiran terhadap teks kitab suci. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hermeneutika tidak saja digunakan sebagai metode penafsiran teks kitab suci. Pada masa Renaissance, metode hermeneutika digunakan dalam rangka mempelajari kembali kebudayaan Yunani dan Romawi klasik. Tokoh aliran ini adalah Schleiermacher pada tahun 1768 sampai 1834. Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai 1911. Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Rudolf Wittmann tahun 1884 sampai 1976. Georgi Gadamer pada tahun 1960. Betty tahun 1962. Jürgen Habermas pada tahun 1968. Paul Ricoeur pada tahun 1969. Siondi pada tahun 1975. Apel pada tahun 1976. Fenomenologi terbentuk dari kata fenomena dan logos. Kata fenomena berarti sesuatu yang mengejala, yang menampakkan diri, sedangkan istilah logos berarti ilmu. Jadi, fenomenologi berarti ilmu tentang fenomena
atau pembahasan tentang sesuatu yang menampakkan diri. Dalam arti sempit, fenomenologi adalah ilmu tentang gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Dalam arti yang luas, fenomenologi merupakan ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Sebelum istilah itu dipergunakan oleh Husserl, istilah fenomenologi digunakan oleh Kant. Kant mengemukakan istilah fenomena dan noumena. Fenomena pada Kant mengacu pada apa yang tampak, dan sesuatu yang tampak itu dapat dipahami dan dimengerti. Fenomena merupakan hasil konstruksi subjek yang mengetahui terhadap objek fenomena yang diketahui. Di sini Kant membedakan fenomena dengan noumena. Fenomena sebagai realita yang dapat diketahui, dapat diobservasi, sedangkan noumena adalah hakikat realitas yang berada di balik fenomena. Jadi fenomenologi pada Kant adalah bentuk epistemologi yang meyakini kemungkinan untuk mengetahui fenomena saja dan bukan noumena. Sementara bagi Hegel, seluruh fenomena hanyalah penampakan diri dari akal yang tidak terbatas. Tokoh aliran ini adalah Edmund Husserl tahun 1959 sampai 1839, Max Scheler 1874 sampai 1928, Max Scheler tahun 1874 sampai 1928, Hartmann 1882 sampai 1950, Martin Heidegger 1889 sampai 1976, Mounce Merleau-Ponty 1908 sampai 1961, Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980, Anselm Kierkegaard 1113 sampai 1855.